Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom anak-anak muda dimanapun kita berada. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Pada siang sore hari ini kita mau angkat satu hati untuk memuji Tuhan kita. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh pengagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk
atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Yes, Lord Jesus. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau juga yang selalu berkati Tuhan keluarga-keluarga di sini Tuhan. Yes. Untuk hubungan-hubungan Tuhan, Ya Tuhan. hubungan orang tua dan anak Tuhan, semuanya mereka bisa menjadi rukun Tuhan, menyayangi satu sama lain Tuhan. Yes, Jesus. Dan juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, Engkau terus pakai Tuhan gereja-gereja dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan. Engkau yang pakai anak-anak muda juga terlebihnya Yes, Tuhan ke depan Jesus. Tuhan. Yes, Engkau selalu pakai semua dari mereka Tuhan. Dan juga untuk negara ini Tuhan, negeri Yes, kami Lord. Indonesia Tuhan. Engkau yang pulihkan negeri kami Tuhan. Amin. Dan juga Engkau semakin memberkati negara kami. Ya, Dan juga Tuhan. Engkau semakin memakai anak-anak-Mu ini Tuhan di negeri kami ini Yes, Tuhan. Lord. Amin. Yesus. Amin Yesus Tuhan. Jesus. Ajar kami ya Tuhan dalam keseharian hidup kami ya untuk lebih mengandalkan-Mu ya Tuhan dalam setiap yang kami lakukan ya Yes, Tuhan. Lord. Jika Engkau dapati ya Tuhan setiap kami yang sering gagal ya Tuhan, kami minta ampun ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk lebih mengandalkan Engkau ya Tuhan. Yes, Lord Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yes, Lord Jesus, we need you even more, Father. Katakan bersama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Engkau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hanya Kau yang kami andalkan di dalam hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu di dalam hidup ini. Samamu, hikmat-Mu di pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kalau Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah online kami hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami buka selebar-lebarnya untuk menerima segala firman yang ingin Kau sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. We love you so much Father. Haleluya. Amin. Shalom GCM Youth. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama aku Natania, biasa aku dipanggil Tata. Hari ini aku diberikan kesempatan untuk memberikan suatu sharing yang bertema New Paradigm in Intimacy, yang juga merupakan tema bulan ini teman-teman. Nah, kita semua pasti udah tahu kan kalau Opa Niko telah mencetuskan bahwa tahun ini adalah tahun paradigma yang baru,
Artinya, ada suatu pola pikir yang lama yang harus digantikan menjadi pola pikir yang baru, termasuk dalam hubungan kita bersama Tuhan, teman-teman. Nah, aku yakin di sini pasti kita semua nggak asing kan dengan yang namanya hubungan. Kalian bisa aja udah pacaran, atau mungkin kalian punya hubungan dengan teman, gebetan, HTS, atau bahkan hubungan dengan keluarga. Yang pasti, sebuah hubungan butuh kesepakatan antara dua orang, ya nggak teman-teman? Nah, karena itu berarti kan hubungan ini perlu effort dari dua orang, teman-teman. Nggak bisa satu orang sendiri aja. Nah, Tuhan tuh mengasihi kita, teman-teman. Dia pasti mencintai kita, mau kita seberapa buruk, seberapa jelek, Tuhan pasti mengasihi kita. Bahkan saat kita masih berdosa pun, Tuhan tetap mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita pun bisa mengenal Dia karena kasih karunia itu sendiri, teman-teman, bukan karena usaha kita, teman-teman. Tetapi Tuhan emang pasti mencintai kita, dan itu sifatnya mutlak, nggak bisa digantikan. Tetapi butuh seperti yang aku bilang tadi, butuh effort dari pihak kita buat mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan untuk membuat sebuah hubungan, teman-teman. Nah, tapi pasti kita mikir kan, gimana sih caranya membuat hubungan itu? Padahal Tuhan kan nggak kelihatan. Kita kan nggak bisa dengar suara Tuhan secara audible atau secara langsung. Lalu gimana? Nah, hari ini aku pengen share 3 poin untuk hubungan kita sama Tuhan ini, teman-teman. Yang pertama, itu sangat simpel banget, teman-teman. Ngobrol, itu poin pertama. Mungkin kita semua bingung, gimana cara ngobrol sama Tuhan? Saat kita masih kecil, kalian ingat gak di sekolah minggu? Pasti disuruh yang namanya, kalau doa nih, pasti disuruh tutup mata, terus lipat tangan, terus duduknya mesti tegak dan rapih, karena katanya harus menghadap raja. Nah, itu semua benar. Aku yakin itu nggak salah, teman-teman. Itu semua baik ajarannya. Tetapi, percaya nggak percaya, kalian bisa ngobrol sama Tuhan se-freely mungkin, sebebas mungkin, teman-teman. Kalau aku sendiri, sering banget nih, misalnya aku lagi kerja, terus aku lagi stres, aku nggak ngerti gimana cara kerja ini. Hal yang aku bisa lakukan pada momen-momen tersebut biasanya cuman ngomong kayak gini ke Tuhan. Aduh Tuhan, ini gimana, pusing banget. Atau kayak, aduh Tuhan, ini gimana ya supaya balance gitu. Kadang tuh hal-hal kecil seperti itu bikin mungkin orang bakal ngeliat itu aneh. Tapi saat kalian benar-benar alamin di posisi itu, kalian bakal nyadar Tuhan tuh deket banget ya ternyata. Padahal tuh Tuhan tuh ada di atas dan kalian di bawah. Tapi Tuhan benar-benar rela buat denger hal-hal simple seperti aja tuh Tuhan mau denger, teman-teman. Dari situ tuh aku belajar kalau hubungan sama Tuhan tuh simple banget kok. Kita nggak perlu sujud-sujud, nyembah, atau kita nggak perlu yang namanya musik yang begitu megah. Tapi kadang dari hubungan sehari-hari tuh kita bisa menciptakan hubungan yang begitu dalam sama Tuhan, teman-teman. Itu poin pertama, ngobrol. Lalu saat kita ngobrol ini, apakah kita perlu yang namanya merasa nggak layak gitu? Kadang kan orang suka gitu ya, aduh aku takut nih berdoa karena ngerasa aku berdosa dan nggak layak. Hal itu salah, teman-teman. Kalau kita ngerasa nggak layak, ya semua tuh nggak layak sebenarnya. Tapi kita semua dikuduskan oleh darah Kristus. Dan walaupun kita pun berdosa, walaupun kita benar-benar kesannya tuh banyak salah, tapi tuh Tuhan tetap mengasihi kita. Mau sejauh apapun kita sama Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Itu adalah sebuah mindset yang kita perlu tanamkan di hidup kita, teman-teman. Bahwa Tuhan mengasihi kita
Dan Tuhan pengen ngobrol sama kita, mau kita sejelek dan gak selayak apapun teman-teman. Itu yang pertama, ngobrol ya. Terus yang kedua adalah melalui firman Tuhan. Kadang tuh orang suka complicated banget gitu, suka nanya, ini boleh gak sih? Lakuin ini dosa gak ya? Terus gimana sih caranya tahu kehendak Tuhan? Atau kadang hal-hal lucu dan konyol lainnya adalah kayak, dosa ini boleh gak ya? Kan di ayat ini dibilangnya boleh, tapi di ayat yang lainnya bilangnya gak boleh. Kadang kita masih suka memperdebatkan hal-hal itu teman-teman. Tapi sebenarnya simple aja. Saat kita pengen tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat, kita tinggal refer ke firman Tuhan teman-teman. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 dibilang bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya, saat kita lagi membaca firman Tuhan, kita lagi membaca perkataan dari Tuhan sendiri, teman-teman. Jadi, saat kita bingung mana yang baik dan jahat, cobalah buka your Bible, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau tahu kehendak Tuhan apa dalam hidup kalian, bukalah Alkitab kalian, teman-teman. Di situ ada sumber hikmat, sumber pengetahuan di dalam firman Tuhan. Walaupun mungkin kelihatannya gak relevan, tapi Tuhan tuh bisa loh bukain berbagai macam banyak hal di dalam firman Tuhan sendiri, teman-teman. Dan satu hal yang aku pelajarin adalah, mungkin aku gak bisa mengerti semua isi dari firman Tuhan tersebut. Mungkin saat aku baca Alkitab, aku masih gak ngerti ini ayatnya artinya apa ya. Tapi yang pasti adalah saat aku membaca Alkitab, ada sesuatu makanan rohani yang aku makan buat kesehatan roh aku, teman-teman. Saat kalian baca firman Tuhan, apalagi secara konsisten, roh kalian tuh pasti diperbarui setiap harinya. Dan kalian pun jadi, kayak bahkan kalau tubuh kita butuh makanan, roh kita juga sama gitu, butuh makanan juga. Makanya itu kita baca Alkitab, teman-teman. Dan yang pasti saat kita baca firman Tuhan tuh, misalnya nih, kalau prayer kita ngomong apa yang isi hati kita. Kalau misalnya kita baca firman Tuhan, kita lagi dengerin isi hati Tuhan, teman-teman. Di situ yang namanya ada namanya hubungan, ya kan? Nah, itu poin kedua. Jadi kalau tadi poin pertama adalah ngobrol, come as you are. Kalau kedua adalah baca firman Tuhan, teman-teman. Nah, poin ketiga, poin terakhir adalah aku pengen tekenin kalau worship is a lifestyle, teman-teman. Selama ini mungkin paradigma kita itu cuman gini, worship adalah sesuatu hal yang kita lakukan di gereja doang, dengan musik, dengan WL, singer, dengan penari, dengan seluruh kemegahan di gereja Tuhan, teman-teman. Tapi aku pengen tekenin kalau worship is a lifestyle. Kalian gak perlu nyanyi, kalian gak perlu menari-nari atau gimana, tapi dengan melakukan apa yang kamu punya, melakukan setiap tanggung jawab yang ada di dalam keluarga kalian, maupun di sekolah, kuliah, atau di pekerjaan, kalau itu semua buat Tuhan, itu udah menjadi penyembahan yang baru buat Tuhan, teman-teman. Penyembahan yang harum buat Tuhan, teman-teman. Itu. Bahkan di Kolose 3 ayat 23, Tuhan bilang, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dari itu, kalau kita melakukan tanggung jawab kita dengan benar, itu tuh udah mempermuliakan nama Tuhan, dan itu udah menjadi worship gitu di mata Tuhan. Contoh lainnya bisa juga misalnya, di era pandemi ini pasti gampang banget buat anak-anak yang masih sekolah atau kuliah buat nontek gitu. Tapi saat kalian decide buat, aku pengen lakuin yang terbaik buat Tuhan, terus kalian gak nyontek dan kalian become different dari teman-teman kalian, itu udah menjadi worship loh di mata Tuhan.
Gitu juga kalian yang udah bekerja. Kalau misalnya kalian menggunakan 8 jam itu dengan maksimal, kalian nggak tidur-tiduran doang saat WFH, dan kalian lakukan tugas kalian dengan penuh integritas, itu juga udah memuliakan nama Tuhan, teman-teman. Gitu. Jadi ada, kalau misalnya aku boleh simpulin, ada 3 poin buat new paradigm in intimacy ini. Yang pertama, dan kita bisa mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dengan dari ngobrol. Just keep it simple. Kalau misalnya kalian terbuka sama Tuhan, kalau misalnya kalian lagi down, bilang aja ke Tuhan gitu. Misalnya kalian capek, tinggal ngomong kok. Tuhan tuh, walaupun Tuhan udah tahu ya perasaan kita, cuman saat kita mulai mengkomunikasikan apa yang menjadi isi hati kita, aku yakin kalian bakal experience sesuatu hal yang kalian gak pernah pikirkan sebelumnya gitu. Yang kedua, new paradigm in intimacy juga berarti kita mesti selalu mulai lebih sering baca firman Tuhan, teman-teman, karena di situ kalian bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan lupa kalau worship is a lifestyle, bahwa apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu semua buat Tuhan dan bukan buat manusia, teman-teman. Nah, aku pun belum perfect, teman-teman. Aku sharingin 3 hal tersebut karena aku sendiri sedang diproses dalam hal itu. 2 minggu terakhir ini mungkin bukan minggu-minggu yang mudah buat aku. Justru banyak kesulitannya, banyak distractionnya, banyak hal yang bisa menarik aku jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh begitu baik. Di saat aku mau jatuh, di saat aku mulai ngerasa down dan ngerasa gak layak, Tuhan bisa tiba-tiba approach aku gitu, bisa tiba-tiba ngomong, yuk ngobrol yuk. Mungkin waktu itu aku lagi sibuk, tapi Tuhan terus benar-benar mengetuk hati aku, terus kayak, yuk sempetin waktu buat ngobrol. Dan aku lakuin. Padahal aku cuma ngomong, Tuhan aku capek. Tapi benar-benar aku ngerasain damai sejahtera yang gak pernah aku alamin dan gak pernah aku dapatkan dari orang-orang lain gitu. Segitu sayangnya Tuhan gitu. Terus yang kedua, benar-benar saat aku lagi baca firman, Tuhan benar-benar bisa jawab saat aku bingung mesti milih yang A atau B. Tuhan tuh begitu dahsyat gitu. Saat kita baca firman, benar-benar ada energi yang baru buat roh kita, teman-teman. Terus yang ketiga, saat aku lagi bingung, aku sempat ngerasa gak layak. Saat aku lagi gak ada waktu buat muji dan menyembah Tuhan, Tuhan cuma bilang, kalau misalnya kita lagi melakukan pekerjaan kita yang terbaik, itu tuh udah menyenangkan hati Dia gitu, teman-teman. Karena aku udah ngalamin 3 hal itu, khusus banget di minggu-minggu ini, aku jadi semakin yakin kalau Tuhan tuh pengen ngomong hal yang sama ke kita semua, ke kalian semua yang dengar ini, teman-teman. Aku yakin Tuhan tetap pengen punya hubungan yang dekat sama kita semua. Walaupun kita ngerasa kita udah jauh, walaupun kita ngerasa gak layak, tapi aku yakin banget Tuhan tetap menunggu kalian semua. Jadi yuk sama-sama kita pengen akhiri ini dengan doa. Bapak Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan udah berikan buat kami semua buat mendengar firman-Mu, Bapak. Tuhan, mungkin firman yang aku berikan gak sempurna, Tuhan, tapi kiranya Kau yang berbicara terus ke hati setiap orang yang mendengar ini, Tuhan, sehingga mereka boleh datang buat mempunyai hubungan yang intim sama Engkau, Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya, kalau misalnya kami masih jauh dari Tuhan, kalau misalnya kami masih mementingkan urusan kami sendiri, Tuhan. Tuhan, kami janji, kami pengen terus dekat sama Tuhan. Thank you ya Tuhan, terus udah nungguin kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you everyone. Happy Saturday and God bless you. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.